Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita berada di lahan ubi jalar ya. Nah ini saya sudah menyiapkan. Nah ini lahan yang kemarin ada tanaman red cashew 2. Hari ini akan kita ganti, yaitu varietas andalan saya. Ini terbaru ya. Si bidong ya, si bidong anti menjalar seperti tower saja ya. Nah ini keunggulannya tidak menjalar sama sekali, hanya sampai di 50 cm nggak ada ya, sudah berhenti menjalar, sudah panen ya. Nah ini buahnya atau isinya itu banyak, luar biasa ya, sampai berhenti. Nah ini tadi alhamdulillah saya kerjakan secara manual. Ini adalah lahan yang kemarin red 2 itu ya, yang nanamnya pas panas saya mulsa pakai jerami ya. Saya biarkan sampai hidup 5 hari, sudah saya buka. Nah hari ini saya rollingannya ini ya, atau pergantian jenis bibitnya, yaitu kita memakai jenis baru ya. Maksudnya itu ya harus ada ganti ya. Itu solusi terbaik untuk hasil kita tetap maksimal pada lahan kita, walaupun terus berulang kali kita tanami ubi jalar. Terus rotasinya gantian mana ya. Oke, caranya seperti biasa. Nah ini ruas-ruasnya, kalau si bidong itu rapat banget ya, antara jarak ruas ini kan cuma 1 cm ya. Jadi kita nanamnya ini, nanti kita berdiri tegak, nanamnya bisa dilakukan 3 ruas ya, karena kalau cuma 2 ruas akan roboh ya. Jadi nanti tancapnya ini kita 3 ruas, kemudian kita tekan lebih kenceng ya, biar tidak goyang. Karena kalau dengan ruas yang rapat seperti ini, kita kalau terlalu dalam nanti ruas yang tertancap akan jumlahnya lebih dari 4 ya. Jadi maksimal 3 ruas saja ya, dengan kita tekan lebih keras dibanding yang lain. Ini nanti fungsinya biar tidak roboh ya, yang pertama kali. Kemudian bagian bawah itu tidak akan berumbi, biar atasnya yang berumbi. Jadi kita dengan menekan lebih keras itu nanti sebagai pondasi tanaman ini bisa berdiri tegak ya. Nanti tidak akan ada tunas kalau kita pencetnya keras ya. Jadi yang berakar nanti bagian atasnya yang akan menjadi umbi ya. Tekniknya kalau kita menanam dengan jenis ruas yang sangat rapat, beda dengan yang jarak ruasnya 3 cm, itu bisa kita tanam 1 ruas 2 ruas itu aman, tidak roboh karena jarak ruasnya itu kan panjang. Tapi kalau ruasnya rapat sekali, yaitu tadi ya, caranya kita pencetnya itu lebih kencang biar tidak berakar pada saat kita tancapkan yang bagian bawah, yang akan keluar nanti bagian atasnya ya, seperti itu, biar aman dari roboh ya. Lahan sudah siap. Nah, kakak saya juga lagi barusan nyabutin bekasnya, kan baru hari ini, karena tadi malam sampai hari ini pun masih hujan gerimis ya. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu tak genang, malah tambah berkah, yaitu hujan. Tapi tetap merdeka ya, kita berkarya. Ini kawan, nah ini nanti kita langsung memberikan pupuk ya, karena ini musimnya kemarau. Kita memakai 2 jenis pupuk yang sudah saya campur, yaitu Ponska sama urea ya. Ini perbandingannya bisa kita 2:1 atau 1:1 ya, tergantung lahan kita itu seperti apa ya. Bisa ya itu 2:1, 2 untuk Ponskanya, 1 untuk urea, atau mungkin 1:1
itu juga boleh ya kita biar. Nah, takarannya seperti biasa ya, pemupukannya ya wis 1 sendok seperti biasanya untuk takaran. Nanti kita spill bareng-bareng untuk ini ya, kita tancapkan dulu. Pekerjaan yang mengasihkan ya kawan. Ini adalah rutinitas saya kalau kita berada di lahan. Kita tancapkan, kita pakai jari boleh, pakai kayu kecil boleh untuk lubang tanaman ya, tapi insya Allah ini tidak perlu pakai lubang, sudah bisa karena lahan ini sangat gembur dan basah pula ya, barusan diguyur hujan. Nah, seperti ini sudah kita lakukan penanaman ya, karena habis bibit saya belum ngambil, ini tak ngambil dulu dari kebun ubi saya yang untuk pembibitan. Tapi sebelumnya, nah ini ya, kita sepil bareng ya, pemupukan kita taruh di sampingnya batang ya, seperti ini. Ini campuran 1:1 ya untuk urea. Untuk kilonya itu nggak apa-apa, terserah butuhnya berapa, yang penting perbandingan ini 1:1 ya. Nah seperti ini ya, kisaran 1 sendok saja, nggak terlalu banyak, seperti ini ya. Untuk pupuk kita tetap seperti ini. Ini sambil menikmati suasana dingin ya. Ya alhamdulillah banget, suasananya adem. Nah, seperti ini ya. Seperti biasa kita taruh pupuknya itu dekat dengan batang, tapi jangan sampai mengenai. Kalau mengenai batang biasanya akan membusuk, apalagi kita menggunakan campuran urea, itu akan lebih rawan kalau mengenai batang itu gosong, apalagi masih tanam seperti ini. Jadi kita harus hati-hati untuk penggunaan pupuk urea ya. Nah oke, ini coba tekniknya seperti ini ya. Kemudian kita timbun pakai tanah ya. Karena tanahnya gembur, kita cukup mengambil sedikit, kita genggam, kita taburkan untuk menutup pupuk yang sudah kita berikan. Nah, fungsinya untuk penimbunan seperti ini, nah, bila nanti ada hujan itu kan nggak larut terbawa air kemana-mana ya. Jelas seperti itu kita lakukan seperti ini. Mantap, caranya mudah ya. Ini monggo bisa diterapkan metode ini di ya mungkin di tempat Anda ya. Seperti yang saya bilang, kalau metode ini tidak 100% cocok pada lahan Anda ya, tapi jadikan referensi atau cara Anda bertani ubi jalar. Nah, contohnya pertanian saya ini yang alhamdulillah
Jadi setiap tahunnya itu meningkat ya. Kenapa? Karena saya selalu mencari atau menggali kelemahan-kelemahan dari setiap produk saya, mulai dari bibit, perawatan, penggarapan, agar hasilnya maksimal itu seperti apa. Jadi tidak ada yang namanya petani itu yang sudah cerdas. Jadi hanya orang yang masih, kalau di bawah kita pengetahuannya itu menganggap kita pinter ya. Tapi kalau saya sendiri belum bisa dikatakan orang pintar tentang ubi, tapi saya tetap pengen lebih ya, belajar menggali tentang ilmu pertanian agar Indonesia ini semakin maju ya, tetap merdeka intinya ngono ya guys, kayak guyon kayak tenan. Oke, terima kasih, salam tani Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.